Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dengan stambuk B301222030. Saya akan membahas isi bacaan dari bacaan intelektual perubahan sosial dan ikan asin yang terdapat pada buku Perubahan Sosial Sebuah Bunga Rampai. Pada bacaan ini melihat adanya kecenderungan ketika ilmuwan masuk ke dunia publik, mereka lantas tak lagi berada di posisi yang benar. Padahal dunia pendidikan adalah tempat di mana ilmuwan dan kebenaran dipelajari. Mereka yang bergelut di sana dengan keilmuan yang mumpuni disebut dengan ilmuwan, orang yang berilmu. Begitu melangkah ke ranah publik, ilmuwan seringkali menjadi manusia biasa yang memiliki kehilangan imunitas, menonjolkan ego, bahkan termakan ketamakan. Ilmu pengetahuan dan kebenaran yang seharusnya menjadi senjata terbentur realita yang seringkali salah tapi terlanjur menjadi budaya. Akibatnya, mereka larut dalam berbagai persoalan bahkan menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Betapa menyedihkan misalnya, ketika beberapa tahun lalu, beberapa dosen senior dari kampus terkemuka di Indonesia harus masuk penjara karena persoalan korupsi di lembaga penyelenggaraan pemilu. Memang ironi, tapi ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Beberapa kasus korupsi yang cukup menonjol di negeri ini dilakukan oleh orang-orang yang secara akademisi mumpuni di bidang ilmunya. Dalam buku ini, penulis menjelaskan empat kategori intelektual. Kategori yang pertama adalah ilmuwan birokrat. Ilmuwan birokrat adalah ilmuwan yang menduduki jabatan-jabatan struktural baik di kampus atau lembaga penelitian. Kategori kedua adalah ilmuwan kelontong, mampu menyediakan dalih akademis untuk kepentingan siapapun, termaksud penguasa atau partai politik. Ilmuwan kelontong ibarat toko menyediakan rupa-rupa produk akademis yang hasil akhirnya bisa disesuaikan dengan selera pemesan. Tentu saja asal harga cocok bahkan memberi proyek bisa mendapat kickback. Kategori ketiga adalah ilmuwan bandit. Ilmuwan bandit saya artikan sebagai ilmuwan yang melakukan kejahatan dengan ilmu atau kewenangan yang dimilikinya. Aktivitas ilmuwan bandit bisa berupa menjual nilai, membuat jasa, membuatkan skripsi, tesis, disertasi, atau melakukan plagiat karya ilmiah demi angka kredit. Kategori keempat dan sekaligus pilihan yang paling tidak menarik dilirik adalah menjadi ilmuwan kritis, bersikap objektif dan berani bersuara keras terhadap berbagai fenomena yang dianggap salah, berani mengemukakan kebenaran walaupun membuat merah kuping penguasa. Tidak semua ilmuwan berpredikat intelektual. Ilmuwan kritis inilah yang bisa kita kategorikan sebagai intelektual. Intelektual didefinisikan sebagai orang-orang yang berilmu yang tidak pernah merasa puas menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mereka selalu berpikir soal alternatif terbaik dari segala hal yang seolah masyarakat dianggap baik. Mereka selalu mencari kebenaran yang batasnya tidak berujung. Karena itu, intelektual memang bukan sekedar orang berilmu yang bergelar akademis tinggi. Yang membedakan seorang intelektual dari seorang non-intelektual bukanlah kemampuannya untuk memakai nalarnya, karena tiap orang normal diwarisi dengan kemampuan itu. Yang membuat seorang intelektual menonjol di tengah yang non-intelektual ialah kemampuan berpikir bebas sebagai lawan dari kecenderungan mengikuti saja pikiran orang lain. Intelektual senantiasa gelisah dengan realitas yang tak sesuai dengan yang seharusnya. Karena itu modal menjadi intelektual bukanlah sekedar pintar, tapi memiliki karakter orang yang berkarakter, tahu menghargai pendapat orang lain yang berlainan dengan pendapatnya. Ia berani membela kebenaran yang telah menjadi keyakinannya terhadap siapapun juga. Ia tak segan mempertahankan pendapatnya sekalipun bertentangan dengan pendapat umum. Tetapi ia juga berani melepaskan sesuatu keyakinan ilmiah apabila pada suatu waktu logika yang lebih kuat dan kenyataan yang lebih lengkap membuktikan salahnya. Hanya dengan pendirian yang kritis itu ilmuwan dapat dimajukan dalam memelihara dan memajukan ilmu karakterlah yang terutama, bukan kecerdasan. Kurang kecerdasan dapat diisi, kurang karakter sukar memenuhi. Namun justru kepada kaum intelektual inilah seharusnya harapan perubahan sosial masyarakat menjadi lebih baik diletakkan. Sebagaimana dikemukakan oleh pengantar tulisan perubahan struktural di Indonesia belum diikuti perubahan kultural. Perubahan kultural diartikan sebagai perubahan budaya ke arah yang lebih baik yang mendukung perbaikan struktural yang dijalankan. Nah, pertanyaannya kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam perubahan kultural? Masyarakat,
masyarakat? Pendidikan adalah jawabannya. Pendidikan kembali lagi harus diletakkan dalam konteks pemulihan ilmu pengetahuan dan pencarian kebenaran. Kampus dan sekolah harus berhenti menjadi sekedar pabrik manusia bergelar atau orang berilmu, tapi harus menghasilkan manusia berkarakter. Tentu saja pendidikan juga tak melulu di dalam kelas. Intelektual harus keluar dari ke ruang publik dan melakukan pendidikan untuk masyarakat berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Intelektual harus tampil beropini, membela dan membenarkan, bukan membela yang bayar. Pada akhirnya menjadi intelektual adalah seperti ikan di laut lepas. Sepanjang masih bernafas, ia tak ikut menjadi asin seperti air laut. Seperti itulah intelektual dimanapun ia berada. Nilai kebenaran yang dipegang tak ikut luruh. Jika memegang jabatan tak malah melakukan abuse of power. Sekian ulasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.